Halo semuanya, kembali lagi di Official Disma dalam tayangan Takebor Live. Nah, di tayangan kali ini kita akan mewawancarai beberapa orang mengenai pengalaman hidup mereka. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @officialdisma dan @osdisma. Yuk langsung simak videonya. Kehidupan yang kita jalani kemarin, hari ini, besok dan seterusnya adalah kehidupan yang memiliki banyak sekali cerita. Entah cerita bahagia, penuh canda gurau, ataupun sedih. Kali ini, kita akan mewawancarai beberapa orang yang sangat kuat menjalani kehidupan hingga saat ini. Perkenalkan, saya Nilo Maderatna Agustini, kelahiran Tabanan 14 Agustus 1968, status Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Mengui. Saat ini memiliki 2 orang putra laki-laki keduanya dan 1 orang cucu, jadi yang sudah berumur 3 tahun. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cokorda Istri Wulan Maheswari. Saya kelahiran 16 Juli 1985. Kemudian saya di sini sebagai salah satu pembina OSIS di SMA Negeri 2 Mengui, dan saya kakak tertua, anak tertua dari 2 bersaudara. Halo semua, perkenalkan saya Iko Maheswa Triantara. Saya lahir di Denpasar tanggal 12 April 2005. Saya dari kelas 11 MIPA 1, bersekolah di SMA Negeri 2 Mengui. Halo, perkenalkan nama saya Nyoman Ayu Cucirsari. Saya kelahiran di Badung 29 Mei 2006. Saya anak ketiga dari 4 bersaudara. Satu saya itu pelajar di sekolah SMA Negeri 2 Mengui, kelas 10 MIPA 5. Kalau bercerita tentang kehidupan ibu sendiri, jadi ada beberapa hal yang sudah ibu jalani, suka dukanya hidup, baik sebagai siswa di masa kecil, sudah itu sebagai guru, dan titik tertinggi saat saya itu adalah dimana di usia saya yang ke 37 tahun, yaitu tanggal 14 Agustus 2015. Di sana banyak sekali prestasi yang saya terima pas di ulang tahun saya di tahun 2015, yaitu yang pertama sekali yaitu penghargaan terbaik Widya Kusuma yang dilaksanakan oleh Provinsi Bali, dan juga pertama kali saya diangkat sebagai kepala sekolah yang merupakan karir tertinggi bagi seorang guru. Titik tertinggi kayaknya sih masih belum ya, masih muda, masih 36, jadi belum kena titik tertingginya, jadi belum nyampe ke tertinggi sih saya rasa. Kalau terendah ya bisa dibilang 2 tahun terakhir ini memang terendah sekali, karena ada beberapa masalah-masalah yang saya harus hadapi sebagai seorang manusia, sebagai seorang kakak, sebagai seorang anak gitu ya. Masalahnya 2 tahun ini memang cukup berat gitu. Titik terendah, titik terendah tuh mungkin dalam 17 tahun nih hidup ya. Titik terendah tuh waktu umur 8 tahun sih, dimana ya seukuran bocil 8 tahun tuh kan, tahu kan gimana, dan itu ditinggal sama orang yang paling dekat waktu itu. Ditinggal maksudnya meninggal gitu, ditinggal seorang ibu, itu titik terendah banget. Kemudian untuk titik tertinggi, saya rasa sampai saat ini dari 17 tahun hidup itu, titik tertinggi itu masih gimana ya, karena nanti bakal ada selanjutnya, jadi titik tertinggi itu kalau saya pribadi masih belum mencapainya. Kalau titik tertingginya itu mungkin saat bercanda atau bareng keluarga dengan kayak bercanda karena tertawa karena hal-hal yang sederhana itu. Terus kalau titik terendah itu terjadi pada saat 20 Maret jam 2:30 itu, saat bapak saya pas bilang ibu saya udah gak ada. Itu paling terendah sih dalam hidup saya seumur hidup. Kenapa saya katakan bahwa prestasi saya di tahun 2015 itu merupakan posisi titik tertinggi, karena saya menyadari kodrat seorang guru, yaitu selalu menemani anak-anak untuk belajar, di samping untuk
menyempurnakan anak, kita juga bertanggung jawab terhadap anak sendiri, anak kandung, juga anak didik. Dimana kalau dilihat jenjang karir daripada guru itu adalah dari guru biasa, sudah itu dari prestasi yang diraih, baik itu dari berupa guru prestasi, dan yang tertinggi yaitu diangkat sebagai kepala sekolah begitu. Terendahnya itu karena memang permasalahannya cukup kompleks, jadi ada banyak sekali hal yang harus ditelaah sebelum kita bisa bilang kenapa ya, karena ini masalah yang sangat-sangat pribadi sekali. Tapi yang jelas semua itu terjadi karena satu, saya lengah, artinya saya lengah, hubungan saya dengan Tuhan belum baik waktu itu, hubungan saya dengan leluhur juga belum baik. Jadi itu cukup besar pengaruhnya ternyata dalam kehidupan saya sehari-harinya. Jadi ibaratnya kayak teguran itulah dari alam, dari Tuhan, bahwasanya memang ini dibuat supaya saya bisa sadar dan saya tidak lagi meneruskan kealfaan saya itu gitu. Oke, kalau berada di titik terendah ya, kenapa? Karena jujur banget jadi kehilangan sosok orang yang support kita, sosok orang yang benar-benar full waktunya mungkin untuk ngurusin hidup kita, dan di usia yang menurut saya itu masih sangat butuh perhatian dan support. Di sana saya udah nggak dapetin itu lagi, dan itu memang benar-benar kayak membuat ngerasa kayak di saat itu tuh sedih banget sih, sedih-sedihnya bocil gitu. Kenapa hal tersebut bisa terjadi, dibilang titik terendah, yaitu kalau logika aja kehilangan ibu tuh pasti sangat kayak sedih gitu kan. Terus itu nggak kebayang gitu kalau kehilangan gitu. Terus itu kan kita tuh selalu apa-apa ibu, terus kalau nggak ada tuh pasti aneh tuh rasanya, kesepian gitu. Nah, tentunya titik tertinggi ini tidak terlepas juga dari titik terendah. Ada banyak hal yang seharusnya pengalaman pahit tentunya dalam kehidupan, baik itu sebagai siswa. Kalau diceritakan dari awal sampai akhir kayaknya yang sangat panjang sekali. Pengalaman pahit sebagai siswa yaitu saya saudara 4 waktu itu dengan beda jarak yang sangat berdekatan, dengan perekonomian keluarga yang pas-pasan, di mana tahun tersebut gaji seorang guru tidak seperti saat ini. Gaji seorang guru, dan kebetulan orang tua saya juga guru, dengan gaji yang pas-pasan. Kami berempat harus rela berbagi istilahnya sehingga semuanya bisa melanjutkan studi. Nah, kami studi semuanya menumpang. Jadi ada yang mengikut paman, dan tentunya mengikut paman itu meminta makan sama paman sama bibi, dan di samping itu membantu pekerjaan sampai berjualan pun kita lakoni agar bisa untuk sampai tuntas dalam pembelajaran. Jadi titik terpahit saya adalah di saat meninggalkan orang tua. Di saat meninggalkan orang tua, karena kodrat seorang gadis, walaupun sebenarnya kalau seorang gadis meninggalkan keluarga yaitu untuk menjalin rumah tangga kan suatu kebiasaan gitu. Namun bagi keluarga kami hal itu tidak biasa, karena saya bersaudara 4, di mana secara status kalau di kabupaten saya masih ada istilah nyentane, diharapkan oleh orang tua siapapun yang menikah pertama seharusnya mendapat sentane begitu. Namun nasib berkata lain, ibu ternyata menikah pertama tapi tidak dapat sentane. Jadi itu merupakan hal yang sangat terpuruk, karena menurut ibu sangat menyakiti semua keluarga. Ya, sebagaimana layaknya semua orang, ya nggak ada orang yang nggak punya masalah. Semua orang itu punya masalah. Jadi saya hanya menjalankan yang saya mampu gitu, karena awalnya berawal dari hubungan dengan Tuhan yang nggak bagus. Jadi saya perbaiki dulu itu. Saya rajin semayang, artinya itu yang saya perbaiki dulu. Apa yang saya bisa kontrol itu yang saya perbaiki dulu. Jadi saya kontrol dan saya perbaiki dulu perilaku saya terhadap alam, terhadap Tuhan, terhadap leluhur, itu yang saya perbaiki dulu. Dan ternyata ya berlalu hari ke hari tetap sampai juga lewat 2 tahun gitu. Lewatin tantangan. Oke. Pertama, support dari kedua kakak dan juga
orang tua, ayah, kemudian dari orang-orang terdekat, dan juga puji Tuhan memang kuasa doa itu sih harus selalu dekat sama Sang Pencipta itu. Bagaimana itu karena diri saya sendiri. Di sini saya tuh mengikuti alur waktu terus. Di situ karena keluarga juga, di situ karena semangat dari teman-teman dan sahabat-sahabat itu. Kegagalan-kegagalan yang saya alami, jadi kita coba ambil hikmahnya sehingga kita bisa berdiri sendiri, dikuatkan oleh keluarga baru, dikuatkan juga. Dan yang saya kagum itu orang tua saya, walaupun mereka tersakiti, mereka tidak pernah melepaskan kita di dalam keterpurukan begitu. Jadi mereka tetap membantu, membimbing sebagai orang tua yang sampai saat ini walaupun sudah statusnya, sudah umurnya udah lanjut, tetap pewarah-warah dari mereka. Mungkin karena kodratnya beliau adalah seorang guru, jadi tetap membimbing, tidak pernah ada benci di hati mereka terhadap anak-anak itu. Sebenarnya kalau dibilang melewati sih belum ya, ini masih sedang melewati, sedang berusaha melewati. Jadi kalau dibilang sudah belum, jadi ini sedang melewati. Dan rasanya tentu namanya hidup tantangannya akan lebih berat, tetapi biasanya akan terasa mudah karena kita sudah latihan. Jadi menurut saya ya nanti akan ada lagi yang lebih berat, tapi karena sudah latihan sekarang, nanti mungkin akan terasa lebih mudah untuk dilewati ya gitu. Rasanya setelah bisa mungkin anggapnya move on gitu ya, walaupun nggak sepenuhnya, tapi kadang masih aja terpikir mungkin sekali dua kali. Tapi begitu kita bisa, maksudnya keluar dari keadaan itu tuh ya mungkin muncul perasaan bahwa semua orang tuh nanti pasti pergi gitu. Jadi entah waktunya cepat atau lambat, dan itu memang harus direlain. Jadi rasanya mungkin sedikit bisa berdamai dengan diri sendiri dan juga keadaannya. Kalau keluar sih belum sangat keluar gitu kan, masih ada rasa kesepiannya. Terus itu ini kan baru 2 bulan juga, jadi masih ada gitu rasanya dia tuh ada di rumah gitu. Untuk teman-teman, khususnya untuk ibu-ibu, jadi bagaimanapun kita sakit, duka, atau terhadap anak kita sakit hati atau bagaimana, kita tidak boleh memendam rasa sakit hati itu terhadap putra kita. Apapun yang mereka lakukan tidak ada maksud untuk menyakiti kita. Jadi kita harus legowo dan tetap membangun sehingga mereka menemukan hal baru, menemukan kemandirian, dan nanti tentunya perilaku kita itu akan menjadi teladan. Nah, demikian juga untuk rekan-rekan guru, khususnya ibu-ibu guru, anak-anak kita bukan hanya anak kandung kita, tapi anak-anak kita juga adalah anak-anak di sekolah. Jadi anak-anak kita di sekolah, anak didik kita itu adalah anak kita. Jadi bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita sehingga mereka bisa terlayani di dalam menjalin pelajarannya, bisa terlayani sesuai bakatnya. Jadi kita berikan wadah bagi mereka, kita berikan bimbingan, kita berikan tuntunan dan perkecil hukuman, karena hukuman akan membekas negatif di benak anak-anak kita. Yang pertama, sedih itu boleh, capek itu boleh, berhenti ya nggak boleh. Jadi sebisa mungkin kalau memang kita lagi capek, istirahat, bukan berhenti. Saya tahu kok perasaannya ketika lagi posisinya kayak putus asa banget gitu, Kak, nggak tahu mau ngapain, mau nyelesain masalah dengan cara gimana. Tapi yang saya lewati selama ini adalah setiap kali kita kembali pada Tuhan, kembali kepada leluhur, kita selalu punya solusi. Beliau selalu kasih jalan gitu. Jadi kalau buat saya, konsepnya itu saya pernah baca di sebuah tayangan TikTok kalau nggak salah itu, bahwa gaji itu dari manusia tapi rezeki itu dari Tuhan. Jadi jangan khawatir, hidupmu nggak akan terjamin, karena kalau kamu ada di jalan Tuhan, kamu nggak akan mungkin kelaparan gitu. Dan masalah-masalah yang lainnya pasti akan sama juga seperti itu. Jadi untuk kuat memang harus jatuh dulu,
harus ngerasain bangun dulu, harus ngerasain semua pedih dulu. Tapi kalau kamu bertahan sedikit lagi, setiap hari tuh ngomong terus kayak gitu, bertahan sedikit lagi, akhirnya lewat kayak gitu. Oke, pesan-pesan buat teman-teman di rumah. Mungkin jika kalian lagi berada di titik dimana kalian lagi merasa bahwa down banget, yang bisa menolong diri kalian sendiri tuh ya diri kalian. Maksudnya sekuat apapun motivasi dari orang lain, kalau memang diri kalian tidak ingin bangkit, diri kalian masih ingin stagnan saja di posisi itu, saya yakin dan saya sudah mengalaminya, maka bakal stagnan terus. Tapi ketika diri kalian yang punya tekad bahwa oh, saya harus bangkit, saya nggak bisa terus di titik ini, maka cepat atau lambat kalian akan berdamai dengan keadaan. Jadi intinya juga kalian harus terus dekat sih sama Tuhan. Pesan dan kesan saya itu terus maju terus, pantang menyerah, ikuti waktu, terus itu jika kalian masih punya ibu di rumah, tetap sayangi dan hormat. Nah, itu dia tadi wawancara dengan beberapa orang mengenai pengalaman hidup mereka. Semoga tangan kali ini bermanfaat ya. Thanks for watching and see you in the next video. Bye!